tidur di atas ranjangnya sembari menggoda si Fulan. Fulan pun kemudian datang kepada Malika dan duduk di atas ranjang bersama Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan di zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang dikenal dengan parasnya yang sangat cantik, wajah yang sangat ayu. Hal ini seharusnya menjadikan dia lebih dekat dengan Allah dengan rasa bersyukurnya. Tetapi wanita ini malah memanfaatkan kecantikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjual jasanya. Ya, wanita ini adalah seorang pelacur. Dia adalah seorang pelacur hebat di kalangan Bani Israel dan namanya adalah Malika. Dikisahkan di dalam kitab Durratun Nasihin dan juga ternukil di kitab Tankihul Qaul pada bab ke-23 tentang pembahasan keutamaan bertaubat. Wanita ini setiap hari melakukan transaksi jual beli jasanya di rumahnya sendiri. Dia meletakkan ranjang kerjanya di depan pintu. Jadi ketika orang sedang melewati rumahnya, pastilah orang-orang itu melihat walaupun secara sekilas seorang wanita yang sedang tidur di atas ranjangnya menggoda laki-laki hidung belang yang ingin menikmati waktu bersamanya. Konon si Malika ini menarik tarif yang cukup besar. Tarif yang dipatok oleh Malika adalah 100 dinar. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir yang indah untuk si Malika. Dia mendapatkan momen yang sangat luar biasa. Dan karena momen itu dia bisa merubah hidupnya 180 derajat. Malika mendapatkan laki-laki solih untuk menjadi suaminya. Dan tidak hanya itu, dari pernikahan dengan laki-laki soleh ini, Malika melahirkan 7 orang anak. Dan ketujuh-tujuhnya menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan pintu Malika. Yang sudah saya ceritakan tadi, dikarenakan setiap hari pintu rumah Malika terbuka dan dia sedang tiduran di atas ranjang kerjanya, tepat di depan pintu, maka si pemuda ini pun secara tidak sengaja melihat kecantikan paras dari Malika. Pemuda ini adalah pemuda yang sangat solih. Dia adalah seorang abid, orang yang ahli ibadah. Dia berasal dari daerah yang jauh. Sebut saja namanya Fulan. Dan karena dia telah melirik Malika, yang disebutkan oleh para ulama, lirikan atau pandangan pertama itu adalah suatu rezeki. Sedangkan pandangan kedua, pandangan ketiga, dan seterusnya termasuk dosa dikarenakan mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Mendadak bergejolaklah darah mudanya. Datanglah syahwat dan nafsu dari dalam dirinya. Sebagai seorang yang solih dan ahli ibadah, tentu dia berusaha menahan hawa nafsunya. Bahkan dia meminta kepada Allah, berdoa untuk menghilangkan syahwat nafsunya. Yang dia tahu syahwat ini berasal dari setan. Tetapi meskipun dia sudah menahan nafsunya dengan sekuat tenaga, akhirnya imannya pun jebol. Syaraf tubuhnya pun menegang. Dia tidak lagi mampu menahan hawa nafsunya. Si Fulan ini pun akhirnya mencari tahu berapakah tarif untuk menghabiskan waktu bersama Malika dalam satu malam. Dan ternyata tarifnya pada malam itu adalah 400 dinar. Yang kira-kira setara 20 jutaan. Karena Fulan tidak memiliki uang sebanyak itu, akhirnya dia nekat. Semua barang bawaannya dan termasuk pakaiannya akhirnya dijual kepada orang. Dan uang dari hasil penjualan tersebut akhirnya cukup untuk bisa membayar tarif Malika dalam satu malam. Alhasil, Fulan pun datang dengan mantap ke dalam rumah Malika. Ternyata di sana dia disambut oleh pegawai Malika. Pegawainya menyuruh untuk membayar tarif layanan terlebih dahulu dan kemudian mengantri dengan laki-laki yang lain. Ternyata pada malam itu Fulan belum bisa menyalurkan hasratnya kepada Malika. Karena memang banyak pria-pria yang mengantri untuk bermalam dengan Malika. Sampailah di waktu yang disepakati, Fulan pun mendatangi Malika. Dan si Malika pun sudah berhias rapi, tidur di atas ranjangnya sembari menggoda si Fulan. Fulan pun kemudian datang kepada Malika dan duduk di atas ranjang bersama Malika. Mereka saling menatap, mereka saling diam, hingga akhirnya Malika pun memecah keheningan itu dengan menjulurkan tangannya kepada si Fulan. Tangan itu hendak meraih si Fulan.
Tetapi belum sampai jari jemari lentik Malika menyentuh tubuh si Fulan, tiba-tiba Fulan merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Sangat dingin, melebihi disiram dengan air es. Tubuhnya menggigil, hatinya tergoncang. Rasa bersalah dan ketakutan menghampiri menyelimuti seluruh tubuh si Fulan. Imannya yang telah hilang kini kembali lagi. Ia merasa seluruh amal ibadahnya hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba datang kepada si Fulan dan membuatnya takut. Karena Malika ini menyadari ada sesuatu hal yang aneh kepada si Fulan, maka Malika pun bertanya, "Kamu kenapa? Apakah kamu sakit?" Kemudian Malika pun mengerutkan dahinya. Dia kaget sekaligus emosi kepada si Fulan. Malika pun membentak dengan suara yang keras, "Semua laki-laki menginginkan apa yang kamu dapatkan pada malam ini. Bahkan mereka rela antri lama untuk bisa menghabiskan waktu bersamaku." Semakin menggigillah kakinya, hingga dia lipatkan ke depan dadanya. Jadi seperti ini, saking menggigil dan ketakutannya si Fulan. Detak jantungnya pun bertambah semakin kencang. Kemudian dia berkata, "Aku sangat takut kepada Tuhanku. Aku takut Allah murka kepadaku. Uang yang sudah aku bayarkan kepadamu, silahkan engkau ambil. Itu halal bagimu, tapi izinkan aku keluar dari sini." Malika pun menjawab, "Apakah kamu belum pernah melakukannya sama sekali?" "Ya, ini pertama kali," jawab si Fulan. Malika pun seakan-akan tidak yakin dengan jawaban si Fulan. "Ah, masa sih?" jawab Malika bingung. Apa iya di zaman sekarang ada laki-laki yang kuat menghadapi godaannya? Menurutnya itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Malika itu dikaruniai oleh Allah wajah yang sangat cantik. Kemudian sambil menggoda, Malika pun bertanya lagi kepada si Fulan, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu berasal dari mana? Kamu mau kemana? Dan apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian Fulan pun menjelaskan siapa dirinya, dari mana asalnya, dan hendak kemana. Mendengar cerita tersebut, akhirnya Malika pun mengizinkan Fulan untuk keluar dari tempatnya. Fulan pun akhirnya keluar dengan menangis terisak-isak, sedangkan badannya sangat lemas, hampir tergeletak, seakan mau roboh di perjalanan pulangnya. Fulan tidak henti-hentinya mengutuk dan menyumpahi dirinya sendiri. Ia menyesali perbuatan yang akan dia perbuat. Ia menyesali dosa yang belum dia kerjakan. Sementara itu, Malika pun di ruangannya merasa bingung dan masih mengingat kondisi pria yang menyedihkan itu. Bisa-bisanya dia, si Fulan, menolak Malika, wanita yang tidak pernah ditolak oleh laki-laki lain. Bahkan diharapkan oleh semua laki-laki, mengharapkan bisa memiliki waktu bersama dengan Malika, walaupun itu sebentar dan bayarannya sangat mahal. Malika terus memikirkan fenomena aneh yang baru dia temui sepanjang hidupnya. Malam itu, dia merasa menjadi manusia yang sangat hina. Kepercayaan diri dan kebanggaannya sebagai pemuas semua laki-laki sirna. Di dalam hatinya dia berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berbuat zina. Tapi ketakutannya seakan-akan dia sudah melakukan zina sebanyak jutaan kali. Dan seakan-akan dosanya lah yang paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku yang sudah begitu lama melakukan perbuatan zina. Bertahun-tahun aku melakukan perbuatan maksiat ini. Tapi tidak pernah sedikit pun aku merasa takut akan murkamu. Padahal laki-laki itu merasa takut kepadamu yang juga aku sembah. Seharusnya rasa takutku kepadamu lah yang lebih besar daripada laki-laki itu." Malika pun masih terdiam. Tiba-tiba air matanya pun menetes dari sudut matanya. Semakin deras sampai menjadi anak sungai. Malika pun menangis sejadi-jadinya pada malam itu. Dan bekerjalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki akhirnya terjadi. Wanita yang seumur hidupnya menghabiskan waktunya untuk menjadi pelacur mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika menutup pintunya rapat-rapat. Dia menguncinya dari dalam. Lalu dia bersuci sebisanya dan mengganti pakaian dinasnya, pakaian seksinya, dengan pakaian yang sopan lagi sederhana. Lalu dia melakukan ibadah kepada Robnya, sebuah amalan yang sudah lama bertahun-tahun dia tinggalkan. Malika benar-benar bertaubat. Dia meratapi semua kesalahannya. Ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malika terus duduk beribadah sepanjang malam di setiap harinya. Hal itu dia lakukan terus-menerus dan bersungguh-sungguh, memohon ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa, waktu pertemuannya dengan si Fulan sudah berlalu selama 1 tahun. Diam-diam Malika selalu ingat dengan laki-laki itu, si Fulan, yang dengan perantaranya lah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malika sering berpikir, mungkinkah aku mendatangi si Fulan dan meminta si Fulan untuk menjadi suamiku? Dia akan bisa mengajariku ilmu agama dan membimbingku di jalan yang benar. Selain itu, dia juga bisa menjadi pendorong dan penyemangatku untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang-nimbang dan berpikir lama, akhirnya pun Malika memutuskan niatnya. Dia akhirnya berangkat ke kampung si Fulan, kampung yang sudah disebutkan si Fulan pada 1 tahun yang lalu. Pergilah Malika ke kampung si Fulan bersama harta dan para pembantunya. Dengan semangat iman, mereka pun akhirnya melakukan pencarian rumah Fulan di dalam kampungnya. Setelah sampai di kampung yang dituju oleh Malika, mereka pun bertanya kepada warga sekitar, adakah yang mengenal si Fulan? Akhirnya salah satu warga pun menginformasikan kepada si Malika dan para pembantunya, bahkan mengantarkan mereka ke rumah si Fulan. Sesampainya di rumah si Fulan, diucapkanlah salam. Dan benar saja, dibukakan pintu itu, muncullah seorang Fulan, laki-laki yang 1 tahun lalu datang kepada Malika, dan kemudian menangis ketakutan akan perbuatan yang belum dia lakukan. Si Fulan pun belum sadar siapa tamu yang datang kepadanya. Kemudian Fulan pun mempersilahkan tamu-tamu tersebut masuk ke dalam rumahnya. Fulan belum sadar siapa yang datang, dikarenakan pada waktu itu Malika mengenakan cadar, sedangkan para pembantunya pun belum pernah bertemu dengan si Fulan. Malika pun kemudian membuka cadarnya, berharap si Fulan ingat kepada dirinya. Dan benar saja, meskipun 1 tahun telah berlalu, si Fulan masih mengingat betul wajah Malika. Dan tiba-tiba tubuh si Fulan pun kembali merasakan dingin. Fulan teringat dengan percobaannya melakukan zina, pertama dan terakhir kali dilakukan oleh si Fulan. Rasa bersalah dan rasa takut yang sudah dia pendam lama bertahun-tahun akhirnya datang kembali menyelimuti dirinya. Bagi si Fulan, pertemuan dengan Malika adalah satu trauma yang sangat besar. Ketakutannya melebihi ketakutan dia bertemu dengan singa yang lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai tak berdaya. Seketika tubuhnya pun bergetar hebat. Seluruh keringat dan air matanya pun tumpah. Tiba-tiba Fulan pun menjerit histeris memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan, si ahli ibadah pun berteriak dengan sangat kencang. Saking kuatnya suara itu, akhirnya terlepas jugalah nyawanya dari tubuh si Fulan. Dan si Fulan pun akhirnya meninggal dunia. Kematian si Fulan tentu membuat Malika sangat terpukul. Dia sangat sedih dan menangis. Kemudian dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dia demi niat suci yang akan aku perbuat, yaitu untuk mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Tetapi engkau lebih mencintainya. Engkau menginginkan ia kembali kepadamu." Tangis Malika pun semakin besar. Air matanya tumpah ruah. Dan setelah si Fulan selesai dimakamkan, Malika pun menghadap kepada keluarga si Fulan. Apakah si Fulan memiliki saudara laki-laki yang belum menikah dari keluarganya? Dan apakah laki-laki itu menginginkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Iya, betul. Si Fulan masih memiliki saudara laki-laki. Orangnya pun juga solih sama seperti si Fulan. Tetapi dia adalah orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang tidak memiliki harta apa-apa." Kemudian Malika pun berkata, "Oh ya? Tidak memiliki harta dan miskin bukanlah masalah bagiku. Aku adalah wanita kaya yang berkecukupan. Yang terpenting, suamiku kelak mampu mengajariku dan membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian saudara dari si Fulan ini akhirnya dilamar oleh Malika. Dan kemudian mereka berdua pun akhirnya menikah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Di dalam pernikahannya, Malika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7 orang anak, dan kelak 7 anak tersebut menjadi nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah yang besar, sebuah barokah dari hasil bertaubatnya Malika dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran bagi kita agar kita tidak merendahkan orang lain. Mungkin saja hari ini kita menemui orang yang sedang melakukan maksiat. Kita tidak pernah tahu di kemudian hari atau bahkan esok hari orang ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan taubatnya. Terakhir, saya ingin menyampaikan hadis qudsi. Yang hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Dan apabila hambaku tersebut mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekatinya 1 depa. 1 depa adalah jarak antara ujung jari kanan dan ujung jari kaki jika dipanjangkan seperti ini. Dan apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari kisah Malika, seorang pelacur yang bertaubat. Kemudian Allah karuniakan 7 anak dan semuanya menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.